Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Muhammad Azizur Rahman. Saya sekarang sekolah di MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Dan saya sekarang di fase E9 atau di kelas 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika dalam bidang politik. Saya akan memulainya dengan latar belakang. Informatika adalah studi tentang pengolahan informasi dengan komputer. Dimulai dari komputer besar untuk militer dan ilmiah, kemudian berkembang menjadi komputer pribadi pada tahun 1970-an dan 1980-an. Revolusi internet pada akhir 1910-an mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Sekarang informatika memainkan peran penting dalam hampir setiap aspek kehidupan kita. Lalu ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu partisipasi publik yang lebih besar. Media sosial memungkinkan warga negara untuk terlibat secara aktif dalam diskusi politik, mengikuti perkembangan politik, dan mengorganisir aksi politik. Ini meningkatkan partisipasi politik secara keseluruhan. Yang kedua, transparansi pemerintah. Teknologi informasi memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap informasi pemerintah, seperti anggaran, kebijakan, dan kinerja pemerintah. Ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Lalu dampak negatif. Penyebaran berita palsu atau hoaks. Media sosial memungkinkan penyebaran berita palsu dengan cepat dan luas, yang dapat memengaruhi opini publik dan proses politik. Ini dapat mengganggu proses demokrasi dengan menyebarkan informasi yang tidak benar. Yang kedua, privasi dan keamanan data. Penggunaan teknologi informasi dalam politik meningkatkan risiko privasi dan keamanan data dengan memungkinkan penyalahgunaan data pribadi untuk tujuan politik atau ancaman keamanan siber terhadap infrastruktur politik. Menurut hasil penelitian, secara umum, hasil penelitian tentang dampak sosial informatika di bidang politik telah menunjukkan berbagai temuan menarik. Beberapa penelitian menyoroti dampak positif teknologi informasi dalam meningkatkan partisipasi politik, transparansi pemerintah, dan efisiensi dalam proses politik. Di sisi lain, penelitian juga menyoroti tantangan seperti penyebaran berita palsu, penyalahgunaan data pribadi, dan pembagian digital dalam akses teknologi. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini adalah, dalam politik, teknologi informasi telah membuka pintu bagi partisipasi yang lebih luas dan membuat pemerintah lebih terbuka. Namun, ada juga risiko baru seperti penyebaran berita palsu dan penyalahgunaan data pribadi. Kita perlu terus mencari cara untuk memanfaatkan teknologi ini dengan bijaksana agar dapat menghadirkan lebih banyak manfaat daripada risikonya. Dan saya ada saran untuk menghadapi dampak sosial informatika di bidang politik, yaitu pentingnya untuk meningkatkan literasi digital, memperkuat regulasi, dan kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil. Ini akan membantu meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat teknologi informasi dalam politik. Selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab. Jika ada teman-teman yang ingin memberi saran dan masukan, silahkan diisi di dalam kolom komentar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Steve Jobs pernah berkata, "Belajarlah dari orang-orang hebat sebelummu, percayalah pada dirimu sendiri, dan carilah inspirasi di sekitarmu." Saya Muhammad Azizur Rahman, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azek.